jika Anda ingin menjangkau lebih banyak orang lagi di Facebook, tidak ada cara lain kecuali Anda melakukan iklan di Facebook. Kenapa? Karena Facebook membatasi jangkauan organiknya semenjak tahun 2018. So, Anda ketika ingin bermain di Facebook, Anda harus siap dengan mindset pay to play. Artinya apa? Anda harus siap bayar untuk bisa menjangkau lebih banyak audiens di Facebook ya. Bayar untuk bermain di Facebook. Nah, ketika Anda mau ngiklan, yang perlu Anda ketahui adalah ada dua. Pertama adalah broad interest ataupun precise interest. Bedanya apa antara broad interest ataupun precise interest tersebut? Nah, broad interest itu apa? Broad interest itu adalah sebuah minat yang masih melebar. Contohnya apa? Contohnya misalnya Anda sebut kata baju. Nah, baju itu adalah masih broad. Kenapa? Karena di dalam baju itu ada baju cewek, ada baju cowok, ada baju anak, baju orang tua, baju muslim, dan segala macam. Ya, jadi masih luas banget kata itu gitu ya. Nah, kalau Anda mau lebih spesifik, maka gunakan precise interest ya. Precise interest itu misalnya baju anak. Nah, jadi kalau Anda sudah sebut baju anak, maka Facebook hanya akan mencari interest ataupun minat yang berhubungan dengan baju anak. Sedangkan baju-baju yang lainnya dia nggak akan pakai, seperti itu. Precise interest sendiri, ya itu dibagi dua lagi. Yang pertama adalah associated interest, yang kedua adalah super precise interest. Associated precise interest adalah sebuah minat, ya, yang mana mungkin orang itu bukan target market, tetapi orang itu ikut membicarakan. Contoh, misalnya saya sedang berkomunikasi dengan istri saya. Dan istri saya bilang, "Pak, ini gaunnya bagus." Nah, ketika saya bilang, "Iya, gaunnya bagus," maka saya otomatis akan menjadi associated interest dari kata kunci ataupun dari minat gaun. Kalau super precise interest, itu beda lagi teman-teman. Ya. Kalau super precise interest, itu ada rumusnya tersendiri. Rumus yang pertama adalah, dia harus menjadi halaman di audience insight ya. Jadi teman-teman lihat di bagian audience insight ya. Jadi di bagian page like-nya itu minatnya harus menjadi halaman di bagian page like-nya. Langkah kedua adalah teman-teman lihat di bagian page like-nya itu nanti ada jumlah audiensnya. Nah, jumlah audience ini dibagi dengan monthly active people yang di atas itu apakah lebih besar dari 75% atau enggak? Kalau lebih besar dari 75%, maka dia sebagai super precise interest. Kalau enggak, dia berarti bukan super precise interest. Nah, Pak, gimana kalau misalnya super precise interest-nya nggak ada? Nggak masalah, ya. Jadi nggak masalah. Anda mau gunakan broad interest, Anda mau menggunakan precise interest, Anda mau gunakan associated precise interest, atau Anda mau menggunakan super precise interest, itu nggak ada masalah sebenarnya teman-teman. Yang menjadi patokan adalah prioritasnya. Jadi super precise interest ini adalah yang paling bagus, yang kalau kita mau sasar gitu ya, karena dia sudah ada halamannya dan sudah ada minatnya. Kedua adalah associated precise interest, ketiga adalah precise interest, keempat baru broad interest kalau sudah terpaksa banget gitu teman-teman ya. Ketika teman-teman mau ngiklan ya, perlu diperhatikan juga strukturnya. Jadi iklan di Facebook itu dibagi menjadi 3 struktur. Yang pertama adalah campaign. Campaign adalah objektifnya ya, tujuan apa yang teman-teman mau capai dengan iklan di Facebook. Di Facebook itu sekarang ada 11 objektif yang bisa teman-teman dapatkan ya, yang bisa teman-teman pakai gitu. Salah pilih objektif, maka iklan teman-teman akan berikan hasil yang salah juga ya. Yang kedua adalah ad set. Ad set adalah target marketnya. Siapa target market teman-teman? Umurnya berapa? Gendernya apa? Lokasinya di mana? Dan lain-lain ya. Jadi siapa target marketnya? Dan yang terakhir adalah ad-nya. Ad adalah kreatifnya teman-teman. Apakah iklan Anda mau berupa video? Apakah iklan Anda mau berupa gambar? Dan lain-lain. Nah, jadi 3 struktur ini yang harus teman-teman set ketika Anda melakukan iklan di Facebook teman-teman. Nah, istilah-istilah apa saja sih yang harus teman-teman ketahui dalam dunia per-Facebookan ya? Yang pertama adalah CPM. CPM itu adalah cost per 1000 impression teman-teman. Nah, jadi di Facebook itu sistemnya adalah tampil aja sudah bayar.
dan bayarnya per 1000 impression, teman-teman. Ya. Yang kedua adalah CTR. CTR itu adalah click-through ratio. Ya. Jadi berapa persen orang yang rasionya klik ke link Anda. Berikutnya adalah link click. Link click itu adalah berapa banyak link yang klik yang terjadi. View content itu berapa banyak orang yang melihat konten Anda. Add to cart, berapa banyak orang yang sampai ke keranjang belanja Anda tetapi tidak bayar, ya. Ini khusus untuk kayak e-commerce gitu ya. Dan yang terakhir adalah purchase. Purchase itu adalah berapa banyak orang yang melakukan pembelian di website Anda, teman-teman. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah karakteristik, teman-teman, ya. Karakteristik iklan di Facebook. Nah, karakteristik iklan di Facebook yang pertama adalah yang paling utama, teman-teman. Budget is the king. Ya, dalam artian apa? Ya, orang yang punya duit lebih, teman-teman, itu yang lebih diutamakan oleh Facebook. Kenapa? Karena sistem iklan itu sistemnya adalah bidding, teman-teman. Artinya apa? Orang yang bayar lebih banyak, dia akan lebih diutamakan oleh si Facebook. Ya. Nah, yang kedua adalah target interest gabungan ataupun irisan. Nah, gabungan, ya artinya apa? Teman-teman memperluas jangkauan. Ya, kalau interest gabungan itu teman-teman memperluas jangkauan. Makanya nanti kalau teman-teman pakai gabungan, potensial reach-nya itu akan semakin besar, teman-teman. Dan kalau menurut saya pribadi, semakin besar potensial reach-nya, semakin nggak jelas datanya, ya, semakin blur. Karena kan melebar gitu, teman-teman. Nah, kalau saya lebih senang pakainya yang irisan. Irisan itu dia menjadi lebih spesifik, tertarget, ya. Jadi dia mengiris sampai dengan ke detail yang kita mau, teman-teman. Ya. Jadi kalau saya lebih suka dengan target interest-nya yang irisan. Dan saya akan mengiris, ya, saya akan mengiris jumlah potensial reach-nya yang tadinya jutaan, saya maunya 300.000 sampai 500.000 saja, teman-teman. Ya. Jadi usahakan interest teman-teman itu diiris sedemikian rupa, ya. Gimana cara ngirisnya nih pertanyaannya? Irisnya itu bisa berupa dari umurnya, bisa berupa dari lokasinya, bisa berupa dari macam-macamnya, teman-teman. Ya, dari itu Anda teman-teman bisa set semua itu di bagian ad set-nya gitu. Nah, diiris itu semua sampai dengan potensial reach-nya itu hanya 300.000 sampai 500.000 saja. Oke? Nah, yang ketiga adalah no audience overlap. Ya, no audience overlap artinya apa? Tidak ada orang yang bisa dibombardir dengan iklan bertubi-tubi gitu ya. Jadi gantian satu-satu gitu ya. Dan berikutnya adalah optimasi iklan itu butuh waktu 2-3 hari, teman-teman. Kenapa seperti itu? Nah, karena teman-teman, Facebook itu kan big data. Datanya gede banget. Nah, ketika Facebook diminta untuk mengumpulkan data tersebut, itu servernya Facebook itu butuh waktu 2-3 hari, teman-teman. Ya, 2-3 hari untuk ngumpulin datanya supaya optimal. Nah, sambil mengumpulkan data tersebut, ya Facebook juga tetap bisa jalan iklannya gitu. Tapi untuk datanya optimal,